Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rasulahu bil zabatil khalq. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa yaya bitaqwallah wa qad wasal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadidun. Shadaqallahu adzim. Ibu bapak jamaah kajian rutin pada subuh di Masjid Ikhwanul Muslimin yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Pemirsa di mana saja berada, yang dirahmati, yang dicintai oleh Allah, segala puji bagi Allah yang senantiasa selalu kita memuji kepadanya, yang selalu kita mohon pertolongan kepadanya, yang selalu kita mohon ampunan kepadanya, dan yang selalu kita bertaubat kepadanya. Kita mohon perlindungan kepadanya dari segala bisikan syaitan yang berupa kemungkaran, yang berupa kesesatan. Mudah-mudahan kita tidak tergoda oleh syaitan. Sesungguhnya semua syaitan itu adalah membawa kita ke jahanam. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak kita sembah kecuali Allah semata. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, hamba Allah yang paling disayangi. Sholawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah, kepada segenap keluarganya, sahabat, pengikut, termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita bisa menegakkan sunnah-sunnahnya, sehingga nanti kita semua termasuk dari kaumnya yang mendapat syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah, tema kajian adalah masuk ke substansi tafsir tentang surah Al-Ikhlas. Saya beri pengantar barang 2 sampai dengan 5 menit. Surah Al-Ikhlas ini diibaratkan seperti sepertiga Al-Quran. Rasulullah bersabda, apakah salah satu di antara kalian ada yang keberatan untuk membaca Al-Quran sepertiga Al-Quran, maksudnya dalam semalam? Maka salah satu sahabat langsung menjawab, apa mungkin ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, bacalah Qul Allahu ahad. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah,
pada kajian sebelumnya sudah saya sampaikan pengertian setara sebanding. Sekarang kita masuk ke substansi. Kasarane wong Tulungagung, lek wong luwe iku aja didakwahi sik. Wae ana panganan, lek wis wareg baru masuk. Dan itu pernah disampaikan oleh pengelola Jogokaryan yang sempat diundang oleh Al-Fatah ketika masjidnya di utara di Bapak yang dirahmati Allah. Terus Pak Tri, nah di situ bahwa utamanya di bidang pendidikan, bahwa Muhammadiyah itu terbuka, open, siapa saja bisa menikmati Muhammadiyah di dunia pendidikannya. Contoh yang kedua, di rumah sakitnya, di PKU-nya, siapa saja bisa menikmati. Lah itu adalah layanan publik. Dari situ Muhammadiyah itu mengembangkan sayapnya. Dan kemudian yang tadi sesuai dengan temanya surat Al-Ikhlas adalah segala sesuatu yang tidak keluar dari substansinya. Inna a'malu biniyat, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kemudian saya beri contoh lagi, ketika kita dari rumah itu ke Ikhwanul Muslim, saya dulu ke Al-Fatah selama 10 tahun. Nawaitu saya itu adalah ibadah. Namun demikian, Pak Tri, dia itu tidak senang matematika, tapi senang dengan saya. Kulo niki kalih matematika niku paling mboten seneng, Pak Tri. Nyapa? Paling mboten saged to. Ampun kula panjenengan utus napa mawon lucu. Saya coba. Jajale mobil Pak Tri ke napa ngerti mobil kula siap. Ya ndak nyambung. Apa to jenengan utus? Karena apa? Kita itu sebagai pelayan. Ini loh Le, ketika infak sedekah yang biasanya 1000, terus kue 5000 toh, nggih. Saiki ngasuh ndak duit toh, nggih. Ndak iso jajan toh, nggih. Lah itu kan jenenge sesat. Berarti kue ndak iso jajan, nggih. Tapi aku kan wis hafal. Itu salah satu contoh Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah. Saya masih ingat Pak Saifuddin tadi, kalau dari rumah niat kita itu infak dan sedekah 1000, kemudian sesuatu hal jadi 5000, berarti menurut ikhlas tadi bahwa kita sudah keluar dari substansi. Bahkan Pak Saifuddin itu nanti dawuh, kalau dari rumah kita sebagai seorang imam, kemudian dari rumah itu sudah punya niat engko sing tak waca surah Al-Mulk 1 sampai dengan 5. Kemudian di situ jamaah muakeh sehingga ditambahi 1 sampai dengan 7, dan surat Al-Mulk itu per ayat kan panjang-panjang. Berarti dawuh Pak Saifuddin sesuai dengan tadi inna a'malu binniyat, itu pahalanya ya sampai dengan ayat yang kelima. Itulah Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah tentang Al-Ikhlas. Jadi segala sesuatu yang keluar dari substansinya itu berarti kita tidak ikhlas.
Bapak yang dirahmati oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita masuk substansi yang pertama, ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakan wahai Muhammad, Dia Allah yang Maha Esa. Ada kata esa. Ibadah yang dirahmati oleh Allah, kita akan mengenal dua kata yang senilai. Esa dengan satu. Kalau esa itu maju satu, tapi kalau satu itu belum tentu kalau esa. Tafsirnya seperti itu. Kita masuk ke substansi. Ada kata esa. Yang tadi dialah Allah yang Maha Esa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, tidak nama Allah. Ini langsung pada Allah, karena tadi menurut tafsir Al-Misbah ada satu yang dahsyat di dalam surah Al-Ikhlas tadi. Di situ mencakup 3 komponen sekaligus dalam ayat. Yang pertama adalah ketauhidan, yang kedua syarikat hukum, yang ketiga akhlak. Dan endingnya seseorang itu akan diakui keislamannya jika bertauhid, artinya berallah, Tuhan yang Maha Esa. Bapak yang dirahmati oleh Allah, bahwa ada kata esa. Menurut tafsir, bahwa kemahaesaan ini hanya milik Allah. Allah itu yang patut menyandang yang indah. Ada 2 kata indah, artinya jamak. Kemudian kata esa ini ditafsirkan hanya Allah yang patut menyandang maha sempurna dan maha tinggi. Hanya Allah yang patut disebut maha suci, tiada tandingan. Ibadah yang dirahmati oleh Allah, bahwa suatu saat, karena saat itu Islam itu selalu dimusuhi, orang-orang musyrikin itu selalu mencari kelemahan. Makanya sudah sunatullah, kamu toh yo apa Surabaya ne piye wong niku lek wis kadung ora seneng mesti golek kelemahane di mana saja. Ya termasuk di dalam masjid tadi. Kan kita nawaitu kita itu tidak ibadah sudah, dan itu banyak sekali. Tapi saya yakin di Al-Muslimun ini paling menyejukkan. Mudah-mudahan kita tidak tergolong yang keluar dari pakem tadi. Bapak yang dirahmati oleh Allah, bahwa orang musyrikin itu bertanya kepada Muhammad, tunjukkan kepada kami bahwa nasabnya Tuhanmu. Maka turunlah surah yang disebut surah Al-Ikhlas. Bapak yang dirahmati oleh Allah, ayat yang kedua, Allahu Samad. Artinya Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya terhadap segala sesuatu.
Di situ tafsirnya bahwa Allah itu yang maha sempurna dalam sifat-sifatnya. Yang pertama, Allah itu mempunyai sifat yang mulia, dari yang paling mulia. Allah itu mempunyai sifat yang utama, dari yang paling utama. Allah itu adalah yang mempunyai sifat keagungan, dari yang paling agung. Artinya bahwa semua sifat mulia, semua sifat utama, semua sifat agung itu karena Allah adalah zat yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, dan menciptakan semua di dalam isinya. Ibu-bapak yang dirahmati oleh Allah, ciptaan Allah yang ada di langit, bumi, dan laut semuanya bergantung kepada Allah untuk minta kebutuhan dan keinginan. Kemudian semua makhluk yang ada di langit, semua makhluk yang ada di bumi itu adalah sangat-sangat tergantung, sangat-sangat berkeinginan ciptaan Allah itu semua minta dilindungi. Inilah alasan Allah As-Samad, bahwa Allah itu maha mulia dari yang paling mulia, Allah itu maha utama dari yang maha utama, Allah itu yang maha agung dari yang agung. Dari semua ciptaannya yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di lautan, sehingga dialah Allah yang berada di puncak kesempurnaan. Bapak yang dirahmati Allah, ternyata tidak terasa ya. Saya lihat YouTube saya sudah 30 menit, padahal masih ayat yang kedua. Bapak, mudah-mudahan kita semua oleh Allah, ilmu yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kula panjenengan, dan marilah kita cari kesamaan, kita cari persamaan, dan jauhkan kita dari permusuhan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.